pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan. Nah, untuk kali ini kami akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut bersama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Sogaten. Nah, pemirsa, mulut dan gigi merupakan bagian awal tubuh yang menerima makanan, cairan, dan juga salah satu organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Untuk itu, kesehatan mulut dan gigi seharusnya selalu dijaga. Keduanya memegang peranan penting bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jika kesehatan mulut dan gigi tidak dijaga, resiko terhadap penyakit atau masalah kesehatan lainnya akan meningkat. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tetap sehat? Untuk itu, hari ini kita akan membahas tema tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut bersama narasumber kita. Ada dua narasumber cantik yang sudah hadir di studio Sakti TV kali ini. Ada Dr. Gigi Cut Safira dan juga ada Dr. Gigi Raquel Ananda. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Vira. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dr. Raquel, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat dan semangat. Aduh, kalau dokternya full senyum, hostnya ikut full senyum ya. Nah, ini pembahasannya cukup menarik nih dokter, karena mungkin urusan gigi ini kan nggak cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa pastinya ya. Nah, nanti ini kayaknya aku mau tanya satu-satu deh. Excited sekali saya buat nanya kedua dokter ini ya. Ini mungkin ke dokter Vira dulu nih ya. Seberapa penting sih dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting banget Mbak, karena gigi dan mulut itu kan awal dari gerbang pintu masuk makanan dan minuman masuk. Jadi kalau misalnya dari gigi dan mulutnya tidak dijaga, itu nanti mempengaruhi ke seluruh tubuhnya. Kan ada tuh penyakit yang awalnya dari gigi dan mulut itu menyebar ke seluruh tubuh, karena nyambung semuanya. Oke, ya karena tadi mungkin sudah sempat saya spill di awal ya dok ya. Kalau misalkan benar seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa mulut ini adalah gerbangnya makanan dan minuman masuk ya dokter. Betul. Ya, jadi harus dijaga. Nah, tapi kalau untuk menjaganya itu atau mungkin alangkah baiknya nih, kapan sih kita harus mulai aware dengan kesehatan gigi dan mulut kita ini sendiri? Awalnya itu dari pas masih balita atau masih bayi, itu kan sebelum ada giginya itu tetap harus dijaga. Orang tuanya itu harus menjaga dengan pertama itu melilitkan kasah basah dengan jari, lalu dibersihkan ke gusi anaknya, itu awal mulanya. Kemudian kalau misalnya udah punya gigi itu dimulai diganti dengan sikat gigi yang kecil, ditemani dengan orang tuanya, jadi harus diawasi. Oke, nah ini mungkin yang orang tua belum terlalu memperhatikan ya dokter ya. Maksudnya masih kecil nggak apa-apa, nggak sikat gigi, biasanya tuh gitu dokter. Iya benar. Sering nemu kasus yang kayak gitu kan dokter ya? Iya. Nah itu kira-kira untuk memberikan kesadaran kepada orang tua nih, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, ini gimana biasanya dokter? Harus diedukasi ke orang tuanya. Jadi awalnya itu dari yang masih bayi itu harus dikontrol kesehatan giginya dengan yang tadi dililitkan kasah basah. Kemudian kalau misalnya udah punya gigi itu sikat gigi, udah mulai sikat gigi. Udah mulai sikat gigi yang biasa ya dokter ya. Nah tapi kalau selain kasah basah itu apa yang mungkin bisa dipakai dokter? Yang mungkin ada sikat gigi khusus bayi begitu, ada nggak sih kira-kira? Kalau bayi itu biasanya dipilih sikat gigi yang ujungnya kecil lalu bulunya itu halus untuk memulai perkenalan sikat giginya. Oh gitu, jadi ada sikat gigi khusus gitu ya. Itu usia berapa nih dokter? Sorry, usia berapa paling harus dimulai itu? Dari pertama kali tumbuh gigi udah mulai sikat gigi. Berarti meskipun giginya baru tumbuh 1 atau 2 gitu? Iya benar. Untuk awalnya itu dari yang sebelum giginya tumbuh itu yang memakai kasah basah tadi, kemudian dilanjutkan dengan sikat gigi pas pertama kali giginya tumbuh. Oh gitu, jadi meskipun si bayi ini belum punya gigi tetap harus dibersihin gitu ya? Iya betul. Oh gitu, saya juga baru tahu sih pemirsa ya. Ternyata meskipun belum ada giginya itu harus dibersihkan juga gitu ya. Oke. Sedangkan meskipun giginya baru tumbuh 1-2 ya harus dibersihin pakai sikat gigi yang seperti dokter tadi jelaskan. Nah, mungkin ke dokter Raquel kalau gitu ya dokter ya. Kalau untuk masalah kesehatan, nah yang masalah kesehatan yang sering terjadi pada gigi dan mulut, itu kira-kira apa nih dok? Menurut Riskesdas tahun 2018, ada 2 penyakit yang paling sering terjadi dalam rongga mulut. Yang pertama, seperti yang kita tahu,
gigi berlubang. Untuk gigi berlubang sendiri kayaknya hampir semua orang ya giginya pasti ada yang berlubang. Betul. Dan yang kedua itu adalah penyakit-penyakit yang menjangkiti daerah-daerah di sekitar gigi atau yang biasa disebut dengan jaringan periodontal. Jadi mulai dari gusi atau tulang yang menyangga gigi. Nah, itu adalah dua penyakit yang paling sering terjadi di rongga mulut. Dua penyakit yang paling sering terjadi di rongga mulut. Kalau sariawan itu dokter, itu kan juga sering tuh dokter. Ya. Itu bisa dikatakan penyakit juga nggak sih kayak gitu? Bisa. Jadi sariawan itu juga bisa disebut sebagai penyakit yang terjadi di rongga mulut, tapi mungkin jumlahnya jauh lebih rendah. Dan biasanya kan kalau sariawan kan dia sembuhnya pasti gitu. Jadi 2 minggu itu dia disebut self-limiting disease atau dia itu bisa sembuh sendiri. Biasanya kurang lebih 2 minggu sudah selesai. Sedangkan kalau misalkan masalah-masalah seperti gigi berlubang, seperti penyakit-penyakit jaringan periodontal itu nggak bisa sembuh sendiri. Harus dibantu dengan tenaga medis. Oke, ini mungkin kalau saya boleh menafsirkan sedikit begitu ya dokter ya. Masalah-masalah penyakit gigi dan mulut ini kan artinya bisa dibagi beberapa kategori nih. Iya. Yang satu yang tadi cepat sembuh tuh kayak sariawan itu tadi ya. Yang satunya tadi perlu bantuan tenaga medis gitu berarti ya. Kayak seperti itu berarti. Kalau yang jaringan apa tadi? Yang kedua tadi? Jaringan penyangga gigi. Nah, itu penyakitnya yang kayak gimana itu dokter? Biasanya itu gejalanya dimulai dengan kalau misalkan kita menyikat gigi, lalu tiba-tiba di sikat gigi kita ada darahnya. Oh. Pernah ya, pasti penonton juga pasti pernah sikat gigi, oh kok ada darahnya. Nah, itu adalah gejala awal dari penyakit yang menjangkiti daerah-daerah sekitar gigi. Biasanya itu dimulai dari gusi. Jadi daerah yang paling terbuka ya selain gigi kan gusi. Nah, gusi itu juga dia itu kalau misalkan gejala yang paling awal adalah gusi mudah berdarah. Oh gitu. Kena kena sikat gigi sedikit gitu langsung berdarah gitu ya. Oke. Nah, kalau gigi berlubang ini sepertinya ya pasti sih semua orang kayaknya merasakan yang namanya gigi berlubang di usia berapapun gitu kan ya. Tapi apakah penyakit-penyakit ini nih dokter atau masalah yang ada di gigi dan mulut ini apakah bisa dicegah? Tentu saja bisa dicegah. Semuanya itu lebih baik dicegah daripada diobati ya. Jadi kita sebisa mungkin mencegah penyakit sebelum terjadi daripada harus mengobati setelah itu sudah muncul. Jadi tentu saja bisa dicegah dan cara paling sederhananya adalah dengan menyikat gigi. Nah, menyikat gigi ini saya tuh senang loh lihat kedua dokter gigi ini tuh kalau senyum kan sumringah sekali. Jadi kelihatan sekali giginya tuh rapi gitu loh ya pemirsa ya. Ini sangat menarik, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya ya dokter ya, terkait dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu. Dengan tema yang menarik yaitu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Masih bersama dua narasumber kita di studio Sakti TV kali ini dari RSUD Kota Madiun. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit tuh beberapa penyakit atau mungkin permasalahan yang muncul di gigi dan juga mulut. Tapi mungkin pemirsa juga belum tahu nih, apa itu namanya terkait dengan yang menyebabkan permasalahan ini bisa muncul di gigi dan juga mulut kita gitu ya. Ini kita langsung saja tanya ke Dokter Vira ya. Dokter Vira, ini mungkin boleh dijelaskan dulu. Tadi kalau boleh saya mention ada 3 permasalahan kesehatan yang terjadi di gigi dan mulut ya. Yang pertama ada gigi berlubang, kemudian ada sariawan juga, dan yang terakhir ada jaringan itu tadi yang panjang namanya saya tidak bisa jelaskan. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke pemirsa yang ada di rumah dokter. Itu dari masing-masing ini penyebabnya itu apa aja sih kira-kira? Ya, yang pertama itu dari yang tadi gigi berlubang dan juga penyakit periodontal, itu penyebab utamanya itu dari bakteri. Dari bakteri? Ya, bakteri, plak, dan juga karang gigi. Jadi awalnya kalau misalnya kita mengonsumsi makanan minuman manis, zat manis tersebut akan diubah oleh bakteri yang ada di rongga mulut kita menjadi zat asam. Ya, kemudian zat asam itu yang akan melarutkan permukaan gigi kita atau enamel, lapisan enamel di gigi. Sehingga terjadinya gigi berlubang, itu awal mulanya. Kemudian yang kedua itu dari yang tadi penyakit periodontal itu sama dari bakteri atau plak atau sisa makanan itu yang menempel di antara gigi dan gusi, kemudian akan menyebabkan rusaknya jaringan penyangga gigi tersebut.
Oke, jaringan penyangga gigi tersebut. Intinya keduanya disebabkan oleh bakteri. Betul. Nah, kalau sariawan itu sendiri, Dok, itu disebabkan oleh apa? Kan soalnya kalau saya pribadi itu saya sering sariawan sih, Dok. Kalau sariawan, ya, kalau sariawan itu biasanya penyebab utamanya itu hormonal, bisa stres, kemudian bisa juga karena trauma, misalnya ada gigi yang tajam, tergigit, seperti itu. Oh iya sih, biasanya saya suka nggak sengaja kegigit sih, Dok, waktu makan terus mak cetak gitu, terus muncullah sariawan. Tapi memang benar, kalau sariawan itu mungkin periodenya nggak terlalu lama ya, dokter ya. Betul. Nah, kalau untuk itu kan penyebabnya dari bakteri itu sendiri. Itu antara bakteri yang apa tadi ya? Jaringan apa tadi, Dok? Periodontal. Periodontal. Nah, benar nih saya ngomong. Periodontal dan juga gigi berlubang itu apakah bakterinya itu asalnya sama dari makanan-makanan manis itu tadi? Sebenarnya penyebab utama itu bakteri, tapi bakteri itu yang akan mengubah makanan manis tersebut menjadi zat asam. Oh, itu yang untuk gigi berlubang itu tadi? Ya. Oke. Intinya pokoknya disebabkan sama bakteri nih pemirsa. Nah, kok bisa muncul bakteri? Karena kita tidak menjaga kebersihan. Tadi sudah dokter Akwel sampaikan juga, intinya kalau mau mencegah tuh kuncinya cuma satu, sikat gigi ya dokter ya. Tapi kalau untuk tadi dokter Akwel sempat mention juga terkait dengan gejala awalnya dari penyakit periodontal itu tadi, yaitu gusi yang mudah berdarah. Itu selain gusi yang mudah berdarah itu apakah ada gejala lainnya, dokter? Untuk penyakit-penyakitnya ya. Untuk penyakit-penyakitnya. Kalau dibagi dua tadi, gigi berlubang dan gigi penyakit periodontal, kita sebutnya biar gampang periodontitis gitu ya. Periodontitis. Jadi karies dan periodontitis. Oke. Karies itu gigi berlubang, periodontitis itu yang menjangkiti jaringan sekitar gigi, gitu aja ya. Untuk karies sendiri atau gigi berlubang, biasanya itu gejala awalnya. Yang pertama kali kita rasakan adalah, pernah nggak? Kita tuh kadang-kadang nggak kelihatan gigi kita berlubang, tapi waktu kita makan makanan dingin atau kita makan makanan yang manis, rasanya gitu, langsung ngilu gitu. Kayak sensitif gitu berarti? Iya, kayak ngilu Oke, gitu. oke. Bukan sakit ya, cuman kayak ngilu, kayak nggak nyaman gitu. Nah, itu adalah gejala awal dari gigi berlubang. Gitu. Sedangkan untuk penyakit periodontitis sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi, bahwa itu biasanya gejala awalnya munculnya adalah dari ketika kita menyikat gigi, ada keluar darah. Nah, itu biasanya gusi yang berdarah itu adalah gejala awalnya. Gejala awalnya cuma seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk efek jangka panjangnya nih, Dok, apa tuh yang bisa disebabkan gara-gara gigi berlubang dan juga periodontitis? Karena istilah medis, Dok, saya takut salah sebut gitu kan ya. Jadi jangan dimarahin ya dokter yang ada di Indonesia. Boleh dijelaskan dulu, dokter, silakan. Untuk jangka panjangnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita bahas tentang karies dulu. Iya. Kadang-kadang itu kita akan melihat ketika karies itu, kalau kita lihat ya, gigi itu, di dalam gigi itu strukturnya di dalamnya ada pembuluh darah, ada syaraf. Yang pasti ketika gigi berlubang, ketika dia mengenai syaraf, apa yang akan kita rasakan? Sakit. Iya. Pertama, pasti sakit. Kalau gigi berlubang pasti sakit. Yang kedua, ada ketika infeksi itu berlanjut, jadi kan infeksinya pertamanya dari gigi. Ketika dia itu menyebar, biasanya itu menyebar ke daerah akar gigi. Ketika dia menyebar ke daerah akar gigi, biasanya itu akan membentuk kantong nanah di bawah gigi. Nah, itu nanti yang kita sebut dengan abses. Jadi ketika gigi berlubang, infeksinya berlanjut, dia bisa kemana-mana nih. Apalagi di situ ada pembuluh darah. Pembuluh darah kan sepanjang tubuh kita, kan semuanya tersambung. Jadi ini bakterinya ini punya transportasi buat pergi ke tempat-tempat lain. Selain dia bisa menyebabkan abses atau nanah, nanah itu juga bisa menyebabkan adanya, misalkan ini nanahnya ini ada di akar gigi pertamanya. Lalu dia biasanya menyebar ke, terutama pada rahang bawah ya, biasanya itu menyebar ke daerah leher. Itu bisa menyebabkan hambatan jalur nafas. Jadi jangan kita mikirnya sepele ini cuman gigi berlubang gitu, tapi ternyata bisa mengancam jiwa kalau misalkan dia tidak segera atasi. Iya, tidak diatasi dengan baik dan benar begitu ya dokter ya. Aduh, saya jadi agak takut nih ketika dokter udah ngomong jangka panjangnya gitu ya dokter ya. Artinya dari kedua gigi berlubang ataupun periodontitis itu tadi sama-sama memiliki efek jangka panjang yang cukup ekstrim ya dokter ya. Nah, mungkin boleh kembali ke dokter Vira dulu nih dokter ya. Kalau dilihat dari efek jangka panjangnya itu tadi nih dokter, terutama di gigi berlubang,
umumnya kalau kita lihat di masyarakat ya kasusnya, gigi ini berlubang kadang dicabut. Nah, apakah memang penanganannya memang harus seperti itu atau enggak sih dokter? Sebenarnya boleh dijelaskan mungkin untuk Iya. penanganan gigi berlubang itu tadi? Yang pertama itu dilihat dulu ya oleh dokter giginya. Oke. Kalau misalnya lubangnya masih kecil itu masih bisa ditambal langsung permanen. Oke. Tapi kalau misalnya pas dicek itu ternyata udah sampai syaraf, itu harus 3-4 kali perawatan datang. Harus dirawat dulu saluran akarnya kena syarafnya. Oh, Gitu. berarti tergantung kerusakan mungkin ya, Iya, kerusakan yang betul. disebabkan dari si gigi berlubang ini seperti apa. Betul. Kalau mungkin masih belum mengenai saraf, boleh ditambal aja. Tapi kalau sudah cukup ekstrim sampai bolong banget ya, itu mungkin dicabut. Iya, kalau misalnya mahkotanya itu dilihat udah nggak cukup untuk ditambal, itu nanti dicabut. Oke, berarti nggak boleh dicabut sendiri di rumah ya dok? Betul. Nggak boleh cabut sembarangan berarti ya dok ya? Iya, betul. Tapi kan kalau dulu tuh kan biasanya kalau giginya udah, kalau orang Jawa ngomong itu oglak itu loh dok. Jadi kalau udah goyang sedikit tuh harus dicabut. Jadi nggak boleh gitu ya dok ya? Kalau misalnya udah goyang dan goyang itu parah, emang harus dicabut. Tapi Oke. dicabutnya datang ke dokter gigi. Lebih baiknya Betul. datang ke ahlinya, yaitu dokter Vira dan dokter Raquel ya. Oke, kalau untuk menjaga kesehatan gigi nih dokter Vira ya, kalau tadi dokter Raquel sudah menjelaskan cukup sikat gigi aja sebenarnya. Apakah mungkin ada faktor pendukung lain dokter Vira yang mungkin bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Ya Mbak, jadi selain menyikat gigi itu kita juga harus menjaga kesehatan gigi kita. Yang pertama itu dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Oke. Karena kan kalau hanya dari sikat gigi itu tidak bisa menjangkau di sela-sela gigi. Iya, Ya, betul. jadi menggunakan benang gigi dililitkan di ibu jari kemudian dimasukkan ke sela-sela giginya. Oke. Ya. Selain itu untuk membersihkan lidah juga kan biasanya makanan juga menempel di lidah. Itu menyebabkan bau mulut. Jadi membersihkan lidah juga dengan sikat lidah. Ditarik dari belakang lidah ke depan lidah. Oke, itu tutorial untuk mencegah penyakit gigi, permasalahan kesehatan di gigi dan mulut. Itu saja sudah cukup dokter? Selain benang gigi dan juga sikat lidah bisa menggunakan obat kumur, tapi pemakaiannya itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama itu maksudnya waktu berkumurnya atau gimana? Untuk penggunaan obat kumurnya, jadi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Karena kan di dalam mulut kita itu kan ada flora normal, itu ada bakteri, ada jamur. Kalau misalnya kita menggunakan obat kumur terlalu panjang, jangka waktunya itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara bakteri dan jamur tersebut. Oke, ketidakbalancean yang ada di Ya. dalam mulut kita gitu ya. Mungkin ada bakteri baik yang boleh dipertahankan dan Ya, tidak betul. gitu ya dokter ya. Oke, ini cukup menarik nanti untuk kita bahas di segmen berikutnya ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, membahas cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ini berlaku untuk siapa saja ya, nggak cuma untuk anak-anak atau mungkin anak-anak sekolah gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kumpul. Gitu ya dokter ya. Nanti mungkin pertanyaan itu lebih detail di belakang. Tapi mungkin saya mau senggol dulu dokter Raquel ya. Dokter Raquel, mungkin boleh ada nggak sih tutorial? Ini tadi nggak bawa itu ya? Iya, nggak bawa pentem. Iya. Oke, oh namanya pentem. Pentem gigi. itu loh pemirsa yang bentuknya gigi itu loh. Itu kayak alat peraga lah istilahnya gitu ya dokter ya. Nah, mungkin boleh dikasih gambaran dokter cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ini biasanya pemirsanya sembarangan, pokoknya seset depannya udah, wes selesai kumur bar gitu loh Iya. dokter. Nggak, bukan saya sih. Mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, silahkan. Oke, untuk cara menyikat gigi dan mulut yang benar, yang pertama itu kita mulai dari bagian yang tertutup pipi, yang menghadap ke pipi. Berarti bagian Samping belakang. ya, di samping yang menghadap ke pipi. Gerakannya kalau misalnya kita bawa sikat gigi, gerakannya itu membulat. Oke, bulat. Gerakan tangannya membulat. Ya, di kanan maupun di kiri gerakannya membulat. Berarti bukan yang lurus-lurus begini ya dokter? Oh, nggak bisa gampang lurus-lurus gitu aja. Nggak boleh. Nggak boleh lurus yang begini ya, pemirsa ya. Bulat. Untuk bagian yang di situ. Oke. Untuk bagian yang kita gunakan untuk mengunyah bagian belakang. Yang bagian belakang kita mengunyah, baru gerakannya maju mundur. Yang dalam ini ya. Ya, gerakannya maju mundur. Yang kita gunakan untuk mengunyah ya. Iya. Oke. Untuk bagian yang depan, ketika kita senyum, yang bagian yang depan, Iya. itu gerakannya itu seperti menyikat seperti ini.
Oh, Jadi ini bukan yang kayak gitu. Oh, bukan yang gini. Tapi pelan-pelan dari arah gusi menuju ke gigi. Pelan-pelan aja. Oh. Kalau misalkan yang atas ya dari gusi atas ke arah giginya. Kalau yang bawah juga dari gusinya ke arah giginya. Oke. Oke. Ternyata selama ini, maaf dokter saya potong, iya. ternyata selama ini kita salah sikat giginya pemirsa. Boleh dilanjutkan dokter? Oke. silakan. Untuk bagian yang selanjutnya adalah bagian yang paling jarang kita bersihkan, yaitu bagian yang menghadap ke lidah dan langit-langit mulut. Yang atas. Bagian yang menghadap ke lidah, yang dekat lidah, sama di bagian langit-langit mulut. Oke. Nah, itu kan biasanya kan kita males ya bersihinnya ya. Nah, itu juga harus dibersihkan. Gerakannya itu seperti mencongkel. Kayak mencongkel. Ini emang agak sulit ya, emang butuh motoriknya butuh baik gitu ya untuk kerja kayak gini nih. Tapi Iya. tetap harus dibersihkan. Karena itu juga bagian yang terkena makanan Iya, gitu. betul. Malah takut nanti sisa makanannya nempel di situ. Oke. Dan yang terakhir ada gerakan untuk membersihkan lidah. Gerakan untuk membersihkan lidah itu nggak usah keras-keras, pelan-pelan aja dari belakang pakai sikat gigi ke arah depan. Itu pakai sikat gigi yang sama atau tadi sikat gigi yang Boleh pakai sikat gigi yang sama, boleh pakai emang tongue cleaner atau tongue scraper. Itu biasanya memang khusus untuk lidah. Tapi kalau misalkan nggak ada pun bisa pakai sikat gigi, pelan-pelan aja disikat ke depan. Oke, pelan-pelan. Jadi kalau diperhatikan ternyata banyak sisi yang harus dibersihkan di mulut kita ya pemirsa ya. Mulai dari kanan kiri pipi kita ini yang arahnya memutar tadi ya dokter Membulat, ya. Membulat. Baru yang untuk mengunyah itu maju mundur. Ya. Dan depan ini nggak boleh sembarangan lah pokoknya gitulah dokternya tadi udah menjelaskan. Iya. Tapi kalau ini mungkin itu adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tapi saya yakin 0,0 sekian persen nih masyarakat yang benar menyikat gigi kayak gitu. Iya. Benar nggak sih dok? Iya. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah sikat gigi, sikat gigi 2 kali sehari. Tapi mungkin caranya salah ataupun timingnya salah, waktunya yang salah. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi nih kapan dok? Nih saya mau sombong dulu deh. Kalau saya sikat gigi itu sebelum bobo, sama habis makan pagi. Benar nggak dok? Oke, benar. Ih, benar Sudah saya. tepat, Mbak Agni. Iya. Jadi waktu yang tepat untuk menyikat gigi itu adalah 2 kali sehari minimal, pagi setelah sarapan pagi dan juga malam sebelum tidur. Biasanya tuh teman-teman itu agak males kalau setelah sarapan pagi. Soalnya kan kita biasanya sikat giginya kayak udah barengan sama mandi pagi aja gitu ya. Padahal kita belum sarapan. Nah, itu kurang tepat. Jadi yang tepat adalah setelah sarapan pagi. Oke, ternyata seperti itu tipsnya pemirsa. Nah, apakah dari timing yang pas ini juga membawa pengaruh sih dok untuk kesehatan mulut kita? Ini mungkin boleh dijawab dokter Vira dulu mungkin untuk timingnya. Kenapa sih kalau kita mesti sikat gigi setelah sarapan gitu dokter? Ya, kalau yang setelah sarapan itu karena kan pas makan kita kan ada sisa-sisa makanan yang menempel di dalam gigi. Kalau misalnya kita membersihkannya itu sebelum sarapan, berarti kan masih ada sisa makanan yang menempel hingga malam hari kita sikat giginya. Oh gitu. Nah tapi kan nanti kita setelah sikat gigi, terus kita setelah sarapan kita sikat gigi. Tapi kan siang kita makan lagi dok. Nah itu gimana? Ya, siang kan kita makan lagi, jadi kalau bisa setelah makan itu kita kumur menggunakan air putih begitu. Oh berarti nggak harus selalu sikat gigi berarti ya dok ya. Soalnya nih mungkin nih dok, biasanya ada orang yang bersihnya kebangetan gitu ya. Jadi setiap habis makan apa aja sikat gigi. Itu pun juga nggak baik berarti dokter Vira ya? Iya, sebaiknya itu sikat giginya pagi dan malam sebelum tidur. Itu tapi aja. kalau misalnya kita mau sikat gigi lagi pas siang itu boleh, tapi kalau bisa itu 30 menit setelah makan. Oh gitu. Tapi bagus nggak sih kalau keseringan sikat gigi dokter? Kalau sikat gigi tekniknya tepat, seperti yang tadi dijelaskan oleh dokter Raquel itu nggak apa-apa. Oke, masih aman berarti ya Ya, dokter. Nggak apa-apa pemirsa kalau sering-sering sikat gigi ya, biar giginya nggak bolong. Oke, itu kalau untuk timingnya. Nah, terus kenapa nih kok mesti sikat gigi sebelum kita tidur dokter Vira? Ya, kalau misalnya sikat gigi sebelum tidur itu wajib, karena saat tidur itu kan produksi air liur kita itu kan menurun. Oke. Jadi kalau misalnya rongga mulutnya itu kering, itu bisa menyebabkan resiko gigi berlubang itu lebih tinggi. Oh, salah satu faktornya di situ. Iya, betul. Makanya waktu kita kecil tuh suka banget tuh diomprengin ibu-ibu. Ayo, saya mau tidur sikat gigi. Ternyata ada maksud dan tujuannya pemirsa ya. Nah, tadi ini kita ngomong-ngomong seputar obat kumur ya dokter ya. Mungkin dokter Vira boleh menjelaskan apakah obat kumur ini tadi kayaknya juga sempat di-mention sih, nggak Iya. efektif ya? Efektif nggak sih dokter untuk Efektif, penggunaan obat kumur? kalau sesuai indikasi. Sesuai indikasinya.
tadi juga sempat disinggung kalau misalkan nggak boleh terlalu lama penggunaannya ya dokter. Itu Betul. gimana? Mungkin ada tips untuk pemirsa yang ada di rumah penggunaan obat kumur ini baiknya penggunaannya berapa lama kayak gitu-gitu? Untuk penggunaan obat kumur itu biasanya itu maksimal 2 minggu. Karena kan di mulut kita itu kan ada bakteri, ada juga jamur. Kalau misalnya penggunaan obat kumurnya itu terlalu lama, itu akan mengganggu ketidakseimbangan antara bakteri dan jamur tadi. Karena obat kumur itu kan sifatnya antibakteri. Jadi nanti bisa jamur tumbuh itu lebih banyak di dalam rongga mulut. Oke, ini mungkin boleh dijelasin secara detail juga nih dok. Penggunaan obat kumur 2 minggu, kemudian itu berhenti dulu. Untuk bisa lanjut menggunakan obat kumur lagi itu berhentinya berapa lama kira-kira dokter? Biasanya sesuai indikasi sih, kalau misalnya tidak ada inflamasi atau gusinya itu berdarah atau memerah, di stop dulu aja penggunaan obat kumur. Gitu, jadi nggak bisa dijadiin penggunaan sehari-hari gitu, nggak bisa ya dok? Iya, betul. Oke, itu efeknya karena ada bakteri itu tadi ya, si obat kumur ini bersifat antibakteri, padahal ada bakteri baik yang mungkin di dalam mulut ini harus kita pertahankan gitu ya dokter ya. Nah, kalau untuk penggunaannya, tapi dia memang bisa mendukung untuk membersihkan gigi ya dokter ya berarti ya? Betul, untuk obat kumur itu antibakteri dan juga menghilangkan plak biasanya. Itu bisa berarti ya, memang fungsinya seperti itu. Oke, cuman ada durasi penggunaannya, nggak boleh sembarangan ya. Mungkin kembali lagi ke dokter Akwel gitu ya, untuk menyikat gigi menggunakan pasta gigi dan garam. Emang bener ya dok, bisa bikin gigi putih? Ini kayaknya mitos banget ya sih dok? Oke, mungkin sampai saat ini penggunaan pasta gigi dan garam itu belum ada bukti medis kalau itu memang bisa memutihkan gigi. Jadi secara ilmiah belum terbukti kayak gitu. Oh gitu. Soalnya tuh kan sekarang itu kan lagi musim-musimnya ya dok ya, pengen memutihkan gigi lah, memutihkan muka lah dan lain sebagainya. Nah itu mungkin biasanya muncul tips-tips nyeleneh gitu loh dokter. Tapi kalau secara medis berarti nggak ada. Nggak ada. Nah ini menarik deh, seputar memutihkan gigi. Emang ada cara ya dokter supaya kita bisa memutihkan gigi kita? Ada. Apa ada? Jadi kalau misalkan yang harus kita semua ketahui sebenarnya adalah memang warna gigi orang dewasa itu tidak putih. Oke. Tapi agak kekuningan. Itu memang normalnya seperti itu. Oke. Jadi ada cara untuk memutihkan gigi, tapi membutuhkan indikasi-indikasi tertentu. Jadi kalau misalkan memang ada perubahan warna gigi yang disebabkan bukan karena gigi putih yang maksudnya bukan gigi yang emang aslinya gitu. Kadang-kadang kan ada perubahan warna gigi yang disebabkan karena mungkin kematian dari gigi atau yang lain-lainnya. Nah, itu bisa diputihkan dengan cara bleaching. Bleaching itu pun sendiri juga butuh datang ke klinik. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba beli sendiri terus kita putihkan sendiri gitu. Takutnya nanti malah berlebih, nanti malah menyebabkan gigi sensitif atau penyakit-penyakit lainnya. Wah, ini tren-tren yang zaman sekarang nih emang mesti hati-hati berarti ya dokter, yang nggak boleh sembarangan ya. Bleaching itu pun juga butuh biaya pemirsa, bener nggak dokter? Betul. Ini memang mau cantik mau ganteng mahal, tapi memang jangan salah sangka pemirsa bahwa memang seperti tadi dokter sudah sampaikan bahwa gigi orang dewasa itu kuning itu adalah hal yang normal. Begitu ya dokter ya? Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar tema cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sudah banyak sekali informasi tadi yang disampaikan oleh dua dokter kita hari ini ya. Nah, tapi mungkin ini ada juga yang belum diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah nih Dokter Vira ya, yaitu kapan sih waktu yang tepat kita untuk pergi ke dokter gigi, memeriksakan kesehatan gigi dan juga mulut kita. Kayak gitu. Untuk ke dokter gigi itu harus kontrol rutin selama 6 bulan sekali. Rutinnya 6 bulan sekali Rutinnya 6 bulan sebenarnya sekali, ya. Jadi nanti dokter gigi memeriksa secara keseluruhan rongga mulut kita. Kalau misalnya ditemukan ada penyakit, misalnya karies dan periodontitis tadi, akan langsung dilakukan perawatan. Jadi harus dicegah secara dini. Oke, berarti itu kira-kira usia berapa nih dokter? Biar mau pergi ke dokter gigi itu tadi kira-kira mulai dari usia berapa nih? Mungkin boleh di-sharing dulu pemirsa yang ada di rumah.
Kalau mulai pertama kali ke dokter gigi itu sebaiknya diperkenalkan saat pertama kali gigi anak tumbuh. Oh gitu, Iya. jadi meskipun giginya baru muncul 1-2 gitu, alangkah lebih baiknya langsung diperkenalkan ke dokter gigi. Betul, jadi untuk pengenalan terhadap dokter gigi, jadi saat besar nanti tidak takut ke dokter gigi. Oke, nah untuk pemirsa yang sudah kasep ya, sudah usia-usia produktif ya, 30 tahun ke atas, dimulai dari sekarang setelah Anda menyaksikan tayangan ini. Gitu ya dokter ya. Oke, artinya setiap 6 bulan ini harus diperiksa. Iya, 6 Kenapa bulan sekali. kok harus 6 bulan sekali dokter? Apakah dalam 6 bulan ini bisa jadi nih muncul penyakit baru atau apa kayak gitu mungkin? 6 bulan sekali itu untuk kontrol rutin itu biasanya dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Oke, hanya sebatas untuk pembersihan karang gigi ya dokter ya, Iya, dan mungkin pembersihan. pemeriksaan secara keseluruhan itu tadi. Betul. Tapi umumnya nih dokter, yang ada di rumah sakit Sogaten nih, yang memeriksakan dirinya ke dokter, rata-rata yang sudah separah apa? Saya nggak mau bilang sedini apa, soalnya pasti susah, jarang pasti. Sudah separah apa biasanya? Kalau yang biasanya udah datang ke rumah sakit itu biasanya yang udah sakit. Saya gigi parah gitu maksudnya? Iya, yang udah sakit biasanya udah muncul nanah di bawah giginya. Oh gitu, udah kasep ya berarti dokter ya. Kalau dokter sendiri, mungkin dokter Vira sendiri melihat kesadaran masyarakat untuk mengecek kondisi mulut dan giginya ini dengan pemeriksaan rutin 6 bulan itu apakah sudah cukup tinggi atau belum kira-kira? Tentu saja belum, karena kalau kita temukan di rumah sakit itu biasanya yang udah sakit yang datang ke dokter gigi, bukan yang masih untuk pencegahan. Oh gitu, rata-rata seperti itu. Agak disayangkan ya berarti ya dokter ya. Nah tuh pemirsa, kapan sebaiknya ke dokter gigi? Mulai dari sekarang pokoknya. Nah ini mungkin ke dokter Akel juga nih. Apabila nih dokter udah terjadi muncul permasalahan kesehatan di mulut dan gigi kita gitu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Vira juga gitu ya. Untuk cara pengobatannya yang pertama kali yang harus dilakukan itu gimana dokter kira-kira? Cara pertama ya, cara pertama tentu saja datang ke dokter gigi. Ya udah Karena paling sudah bener. keluar, karena sudah ada penyakitnya. Oke. Nah ini sebenarnya yang mau dirubah sekarang itu adalah paradigma masyarakat tentang saya akan ke dokter gigi kalau gigi saya sakit. Itu yang mau dirubah. Kita rubah menjadi saya akan ke dokter gigi untuk periksa gigi. Nah itu yang mau kita rubah. Jadi kita mau beralih dari perawatan yang secara kuratif atau penyembuhan, kita ubah jadi preventif. Pencegahan. Itu yang mau kita rubah sekarang. Dan sekarang pun sebagian besar mungkin orang-orang datang ke dokter gigi ketika sudah aduh gitu. Iya. Sudah sakit, sudah muncul gejala. Itu sekarang yang sudah muncul. Jadi kalau misalkan dilihat sekarang gimana caranya, yang harus dilakukan pertama kali ya harus ke dokter gigi karena Iya, sudah betul. muncul penyakitnya. Oke, yang harus dilakukan pertama kali pokoknya harus ke dokter dulu ya. Entah itu nanti di dokter dicabut, diapain lah, pokoknya terserah dokternya gitu kan. Karena yang paham dokternya gitu kan. Bukan pemirsa yang ada di rumah, karena bukan dokter gigi semua gitu. Nah, tapi ini mungkin yang jadi catatan juga nih dok. Apakah harus langsung ke rumah sakit atau bisa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu mungkin untuk melakukan pengobatan itu tadi? Silakan dokter Akol. Untuk pengobatannya sendiri itu nggak harus langsung ke rumah sakit. Karena kalau kita lihat di Indonesia kan sistemnya berjenjang ya, dan Iya. nggak harus langsung ke rumah sakit. Karena di puskesmas pun kalau kita lihat juga ada dokter gigi gitu. Iya betul. Pasti kalau yang pertama kali datang ke puskesmas dulu. Kapan harus datang ke rumah sakit? Nanti yang menentukan adalah dokter gigi yang di puskesmas. Kalau memang mungkin karena memang di puskesmas kan perawatannya perawatan dasar, mungkin untuk menambal, cabut, untuk yang lebih sederhana bisa dilakukan di puskesmas. Sedangkan pada perawatan-perawatan yang lebih lanjut bisa dilakukan perujukan ke rumah sakit. Jadi nggak harus langsung ke rumah sakit. Ya, harus selalu ke rumah sakit. Nah, untuk pemeriksaan yang 6 bulan rutin itu tadi, apakah bisa di puskesmas atau langsung ke rumah sakit kira-kira? Untuk kontrol rutin itu tidak harus ke rumah sakit tentu saja. Sama saja berarti. Iya, ya, dokter, sama ya? aja. Kalau diingat lagi kan memang di puskesmas pun ada dokter gigi. Iya, gitu. ada. Jadi bisa melalui puskesmas dulu, dilihat. Kalau misalkan emang butuh lebih lanjut baru ke rumah sakit. Tapi untuk kontrol secara rutin 6 bulan sekali bisa di puskesmas atau klinik-klinik yang ada di sekitar rumah. Oke, nah ini mungkin sedikit
pengetahuan juga untuk pemirsa di rumah ya, bahwa dua dokter kita ini kan masih sangat muda begitu ya. Saya jadi penasaran nih, gimana nih tips dokter-dokter muda ini untuk mengajak pemirsa merubah paradigma yang tadi, saya pergi ke dokter gigi untuk berobat. Nah, bukan yang kayak gitu, tapi saya pergi ke dokter gigi untuk merawat. Begitu ya dokter ya, mencegah. Kira-kira tips apa nih dokter Vira mungkin bisa menjawab dulu, mungkin 1-2 tips yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter di luar sana. Yang paling gitu ya. utama itu kesadaran dari diri sendirinya gitu. Dari masyarakatnya ya, Iya, berarti kesadarannya. Oke. Untuk datang ke dokter gigi walaupun belum ada penyakitnya. Itu udah yang paling simpel sebenarnya Iya. dokter ya. Kalau nggak sadar-sadar dokter gimana? Ada yang lainnya mungkin tips yang lebih kompleks begitu mungkin dokter Aka? Gini, kadang-kadang itu paradigma di masyarakat masih berpikir bahwa ke dokter gigi itu mahal. Nah, Ya, banyak yang kita masih berpikir bahwa ke dokter gigi itu mahal. Saya mau tegaskan, ke dokter gigi itu tidak mahal. Semakin dini kita, misalkan sudah ada penyakit, misalkan ada lubang kecil sama lubang besar, tentu saja harga perawatannya lebih mahal lubang besar. Oke. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau berhemat mungkin ya, kita nggak datang ke dokter gigi setelah lubangnya besar dong. Kita datang ke dokter gigi waktu lubangnya masih kecil. Apalagi kalau misalkan kita ke dokter gigi waktu masih belum berlubang, Nah, pasti biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit lagi, gitu. Jadi itu adalah karena selama ini kita datang ke dokter giginya ketika sudah sakitnya besar, makanya kita mikirnya ke dokter gigi itu mahal gitu. Saya mau tegaskan di sini enggak. Kalau kita datang ke dokter gigi sebagai tindakan pencegahan, maka itu tidak akan mahal, tidak akan sakit, tidak akan dicabut. Kan biasanya kan kita takut kan, aduh takut kalau ke dokter gigi nanti dicabut nih giginya gitu. Enggak. Kalau kita datangnya sebagai pencegahan, nggak akan dicabut, cuman akan dirawat, mungkin akan dibantu bersihkan. Kalau misalkan belum bisa membersihkan sendiri seperti karang gigi, itu kan kadang masih kita belum bisa kerjakan sendiri, Iya, harus betul. dengan bantuan dari tenaga medis. betul. Jadi kalau misalkan kita datangnya ketika masih belum ada penyakit, itu jauh lebih murah, tidak akan sakit, Iya. dan pasti akan lebih menyenangkan gitu untuk datang ke dokter. Ya, tipsnya dari dokter Rakel dan juga dokter Vira gitu ya. Sadar diri deh maksud saya. Udah nonton tayangan ini langsung ke dokter gigi, nggak perlu yang klinik mandiri, tapi boleh ke puskesmas, Boleh. memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin untuk perawatannya nih dokter Vira ya, yang 6 bulan sekali tadi itu bisa salah satunya adalah scaling. Betul. Nah, ini kayaknya pemirsa belum begitu tahu nih, scaling itu yang kayak gimana tuh dokter? Boleh dijelaskan dulu mungkin? Ya, jadi scaling itu untuk membersihkan karang gigi di Oke. sela-sela gigi. Itu kok bisa muncul karang gigi tuh karena nggak rajin sikat gigi tuh tadi ya dokter? Ya, awalnya itu dari sisa makanan yang menempel di gigi, kemudian kalau misalnya kita tidak sikat gigi, sisa makanan itu akan mengeras menjadi karang gigi. Oh gitu. Nah kalau karang giginya udah mengeras itu bisa jadi dia makin lama makin tebal juga gitu nggak sih dok? Betul, kalau misalnya karang giginya itu makin lama makin tebal, itu akan mengikis tulang di sekitar gigi kita. Kemudian akan terjadi kegoyangan gigi lama-kelamaan. Dan akhirnya giginya mau nggak mau dicabut berarti dokter? Ya, kalau misalnya karang giginya sudah banyak dan sudah menimbulkan kegoyangan. Oke, kayaknya setelah ini saya mau ke rumah sakit Sugaten deh, mau periksa ke dokter Vira dan juga dokter Rafael. Oke, menarik. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Halo pemirsa Sakti TV, terima kasih Anda masih bersama saya di program Sehat Selalu. Sudah di segmen terakhir, tapi masih membahas seputar cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, sudah banyak sekali pembahasan yang dilakukan ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang sudah bermasalah, ayo ke dokter gigi. Ketemu sama dokter gigi, sama dokter Raquel dan dokter Vira ya. Nah, ini mungkin berbicara seputar masalah kesehatan lagi ya dokter Vira ya dan juga dokter Raquel ya. Apakah mungkin nih dari permasalahan kesehatan yang itu tadi, dari si penyakit gigi dan mulut itu, apakah bisa menyebabkan komplikasi begitu dokter Raquel? Mungkin bisa menjawab, silakan. Oke. Seperti yang sudah jelaskan di awal tadi ya, Iya. sudah sempat disinggung bahwa ketika gigi itu berlubang, itu di dalam gigi itu sendiri ada pembuluh darah. Iya betul. Kan awalnya dari
bakteri nih. Nah, ketika dia dapat pembuluh darah, ketemu pembuluh darah, ketika pembuluh darah itu kan nyambung nih seluruh tubuh. Nah, dia jadi dapat kendaraan untuk berpindah ke tempat lain. Jadi muter-muter iya, gitu. untuk muter-muter. Jadi selain dia bisa menyebabkan yang tadi itu yang abses yang bisa menyebabkan hambatan jalan nafas, Betul. dia juga bisa jalan-jalan ini ke daerah lain. Nggak jarang beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa penyakit kayak penyakit jantung, ada juga penyakit yang disebabkan di paru-paru, itu ditemukan adanya bakteri-bakteri yang datangnya dari rongga mulut. Dan ketika diteliti, ternyata memang giginya berlubang. Jadi ketika dia sudah sampai di pembuluh darah, sudah masuk ini ke pembuluh darah, dia bisa pergi kemana-mana. Bisa menyebabkan infeksinya itu tidak hanya di rongga mulut jadinya, jadi pindah ke jantung, pindah ke paru-paru, hanya karena disebabkan gigi berlubang. Kayak gitu. Jadi komplikasinya macam-macam sebenarnya. Tapi salah satunya itu. Oke, gara-gara si bakteri ini tadi yang bisa kemana-mana ya Iya. dokter ya. Wah, tapi bukan berarti ketika gigi berlubang terus wah ini bakalan sakit begini nih, bakalan sakit begini, nggak begitu kan ya dok Iya. ya? Yang tahu dokternya pokoknya ya. Cuman memang ada kemungkinan atau mungkin beresiko tinggi mengalami komplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya, begitu Iya. ya dokter ya. Nah tapi kalau untuk cara agar terhindar dari masalah gigi dan mulut, kira-kira gimana nih dokter Vira? Selain tadi yang kita sudah disampaikan di awal ya dokter ya, mungkin dengan sikat gigi, menggunakan dental floss dan juga obat kumur itu tadi, apakah ada cara lain mungkin dengan mengatur pola makan atau apa begitu? Ya, selain yang tadi sikat gigi, benang gigi dan juga sikat lidah itu, untuk makanan itu kalau bisa menghindari makanan minuman manis. Susah dok. Bisa diganti untuk cemilan, bisa diganti dengan sayur atau buah-buahan. Susah Gitu. dok. Ini kan emang biasanya permasalahannya kan gitu dok ya. Iya. Tapi kayaknya kalau sekarang apakah dengan apa namanya kalau buah sendiri itu kan juga ada yang manis ya dok ya. Itu Iya. apakah bisa berpengaruh di kesehatan gigi dan mulut kita? Nih, Kalau buah itu pemanisnya itu pemanis alami. jadi nggak terlalu Iya, bermasalah betul, berarti ya, betul. dokter? Oke, tipsnya hanya itu, hindari, kurangi deh kalau nggak bisa. Iya, kurangi makanan minuman manis. Tapi kalau misalkan konsumsi kopi berlebihan dan konsumsi teh berlebihan ataupun minuman rasa-rasa kalau anak sekarang bilangnya yang cukup intens setiap harinya, apakah itu juga berpengaruh untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Ya, kalau untuk kopi dan teh itu lebih ke stain atau noda gigi. Jadi kalau bisa setelah kita mengonsumsi kopi atau teh itu dibilas lagi dengan air putih. Jadi dikumur-kumur lagi. Oh, jadi kayak jadi nguning gitu ya dok ya? Iya. Oh, meskipun gigi kuning untuk orang dewasa itu normal pemirsa, tapi kalau kebanyakan kopi dan teh dia akan lebih kuning lagi. Oke, tapi nggak masalah ya dokter ya. Nggak Tapi nggak berdampak ke giginya yang bakalan berlubang atau apa gitu, nggak sampai seperti itu dokter Vira? Kalau tidak dikumur-kumur lagi atau tidak sikat gigi lagi malamnya itu bisa. Bisa berdampak kayak gitu. Wah, intinya udah deh pemirsa, rajin sikat gigi aja, kenapa sih? Udah deh. Sebentar, pertanyaan terakhir nih dokter. Ketika kita menggunakan pasta gigi, itu tuh yang bener, itu kan sikat gigi misalkan segini nih ya dokter ya, segini gitu ya. Itu apakah harus seujung sepenuhnya gigi sikat ya? Bulu sikat itu harus dipenuhi pasta gigi atau tidak? Nah ini biasanya pemirsa sering salah nih dokter. Mungkin boleh dijelaskan dokter Vira, silahkan. Kalau untuk pasta gigi itu sesuai usia, kalau misalnya masih balita itu biasanya sebesar biji kacang polong. Sebesar biji kacang polong, Ya. kecil banget berarti Ya, yang ada kandungan fluoride-nya. Oke. Kalau untuk dewasa bisa sebesar sikat giginya. Oh, oke. Berarti ada perbedaan di situ. Oh, jadi kalau untuk anak-anak kecil aja, kalau untuk orang dewasa bisa sefullnya bulu sikat itu tadi. Siap-siap dokter. Udah tahu ya pemirsa ya. Jadi setelah ini jangan sampai salah-salah lagi sikat giginya. Biasanya terburu-buru tuh dok. Jadi nggak sempat sikat gigi dengan benar. Nah, ini kan udah di segmen terakhir nih dok ya. Mungkin ada kata-kata mutiara begitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita hari ini. Mungkin boleh dimulai dari dokter Vira dulu, silahkan. Untuk pesan-kesan untuk masyarakat, datang ke dokter gigi sebelum ada penyakitnya. Jadi kesadarannya itu harus ditingkatkan. Kemudian untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut saya juga harus ditingkatkan. Oke. Singkat, jelas, padat, dan harus membekas di hati pemirsa ya. Kalau untuk dokter Akwel sendiri silahkan untuk pemirsa yang ada di rumah, apa nih pesannya? Oke, pesannya sederhana aja, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Oke, lebih singkat lagi ya. Tapi memang betul, maksudnya karena memang tips dari menjaga kesehatan gigi dan mulut ini tuh cuman satu kok sebenarnya. Rajin sikat gigi aja. Dengan begitu mungkin itu akan membantu kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita gitu loh. Nggak bakalan tuh sampai yang giginya kuning-kuning banget, nggak bakalan tuh yang giginya berlubang dan mungkin menyebabkan komplikasi di tubuh kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Vira dan juga Dokter Aquel untuk informasinya. Semoga benar-benar bisa dipraktekkan ya oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Titip salam untuk dokter-dokter lain yang ada di rumah sakit Saudaten. Jadi untuk pemirsa juga terima kasih banyak sudah membersamai saya selama 1 jam ya. Kurang lebih kita ngobrol-ngobrol seputar gigi dan mulut. Semoga tidak bosan-bosan ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.